Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi adalah sosok yang telah lama menjadi bagian penting dalam khazanah eskatologi Islam, khususnya dalam pembahasan akhir zaman. Ia bukan hanya figur yang dipercaya akan datang menjelang kiamat, tetapi juga simbol harapan dan keadilan bagi umat manusia. Dalam banyak literatur klasik maupun kajian kontemporer, nama Imam Mahdi selalu dikaitkan dengan perubahan besar, keadilan universal, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Kepercayaan terhadap Imam Mahdi bukanlah ajaran baru, melainkan bagian dari warisan nubuah yang termaktub dalam berbagai hadis Rasulullah. Dalam bahasa Arab, Mahdi berasal dari akar kata huda yang berarti petunjuk. Maka, Al-Mahdi berarti yang diberi petunjuk atau yang mendapat bimbingan. Sosok ini diyakini akan muncul di tengah umat Islam ketika dunia dilanda kezaliman dan kekacauan. Ia akan membawa keadilan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi oleh kedurjanaan. Banyak hadis menyebutkan bahwa Mahdi akan memimpin umat Islam, memperbaiki kerusakan, dan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Keimanan terhadap kedatangan Mahdi menjadi salah satu ciri keyakinan umat yang mempercayai nubuat Rasulullah. Nama asli Imam Mahdi disebut dalam banyak hadis adalah Muhammad bin Abdullah. Hal ini menunjukkan kesamaan nama dengan Rasulullah sebagai simbol keterhubungan spiritual dan keberlanjutan risalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku." Ini menjadi salah satu ciri utama yang membedakan Mahdi sejati dari klaim-klaim palsu yang telah muncul sepanjang sejarah. Nasab Imam Mahdi dikaitkan langsung dengan keturunan Nabi melalui jalur Hasan bin Ali, cucu Rasulullah dari putri beliau, Fatimah Az. Dengan kata lain, Imam Mahdi adalah seorang sayyid, keturunan Ahlul Bait yang mulia. Ini ditegaskan dalam berbagai riwayat yang menyebut bahwa Mahdi berasal dari keluarga Nabi dan akan membawa kemuliaan kepada umat sebagaimana kakek buyutnya dahulu membawa cahaya ke seluruh dunia secara fisik. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Ciri-ciri ini tentu bukan patokan tunggal, tetapi menjadi penanda tambahan yang akan dikenali oleh umat pada saat kemunculannya. Penampilan Imam Mahdi tidak digambarkan berlebihan atau fantastis, melainkan wajar dan sederhana, mencerminkan kerendahan hati dan keteguhan iman. Ia bukan seorang tokoh flamboyan, melainkan pemimpin yang tulus, diberi petunjuk, dan mampu memimpin dengan hikmah dan kekuatan iman. Namun, pemahaman tentang Imam Mahdi tidak sepenuhnya seragam dalam dunia Islam. Perbedaan mencolok terlihat antara pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syiah, khususnya Syiah Imamiyah Itsnah Asyariyah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, Imam Mahdi adalah seorang tokoh yang belum lahir dan akan muncul menjelang akhir zaman. Ia adalah manusia biasa yang diangkat dan diberi bimbingan oleh Allah untuk menunaikan misi keadilan di dunia. Sementara itu, dalam ajaran Syiah, khususnya aliran 12 Imam Itsna Asyariyah, Imam Mahdi diyakini adalah Muhammad bin Hasan al-Askari, Imam ke-12 dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Menurut keyakinan ini, Mahdi telah lahir pada abad ke-3 Hijriah, namun disembunyikan oleh Allah dan akan muncul kembali raja pada waktu yang ditentukan. Pandangan ini sangat kental dengan konsep gaib al-gaibah, di mana Mahdi diyakini hidup dalam persembunyian dan tetap menjadi imam bagi umat meski tidak tampak secara fisik. Keimanan terhadap Imam Mahdi bukanlah keyakinan yang muncul dari kekosongan atau sekadar mitos dalam tradisi lisan umat Islam. Ia merupakan bagian dari keyakinan eskatologis yang bersumber dari banyak riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam hadis-hadis Rasulullah yang syahih dan hasan. Dalam sejarah pemikiran Islam, tidak sedikit ulama besar dari berbagai mazhab yang menegaskan bahwa Imam Mahdi adalah realitas yang akan terjadi di masa depan. Keyakinan ini bukan sekadar kepercayaan akan hadirnya seorang pemimpin, melainkan cerminan harapan kolektif umat akan tegaknya keadilan, kemenangan kebenaran, dan penyelamatan dari fitnah besar di akhir zaman. Dalil-dalil mengenai Imam Mahdi tersebar dalam berbagai kitab hadis utama, termasuk Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, bahkan sebagian disebut dalam Syahih Al-Bukhari dan Muslim secara isyarat, meski tidak eksplisit menyebut nama Mahdi. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Mahdi akan keluar dari umatku. Allah akan mengutusnya untuk memerintah selama 7 atau 9 tahun. Dan bumi akan dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh banyak ulama, termasuk Al-Albani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun sebagian kalangan modernis berusaha menafsirkan hadis-hadis tersebut secara alegoris,
atau bahkan menolaknya. Mayoritas ulama, Ahlus Sunnah memandang dalil-dalil ini sebagai cukup kuat untuk dijadikan dasar akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Imam Mahdi adalah sosok nyata yang akan muncul di akhir zaman, bukan simbol atau metafora. Ia bukan nabi, tetapi seorang pemimpin saleh dari keturunan Nabi Muhammad yang akan dibimbing oleh Allah untuk menegakkan syariat dan memperbaiki kondisi umat yang telah rusak parah. Dalam kerangka ini, kepercayaan terhadap Mahdi menjadi bagian dari i'tikad keyakinan, bukan semata isu khilafiyah furu'iyah. Ulama seperti Imam As-Syaukani, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi mencantumkan pembahasan mengenai Mahdi dalam karya-karya besar mereka sebagai bagian penting dari tanda-tanda kiamat. Bahkan Imam As-Suyuti menulis risalah khusus berjudul Al-Wardi fi Akhbar Al-Mahdi untuk membuktikan kuatnya riwayat tentang Mahdi. Landasan keimanan terhadap Mahdi juga berakar dari kebutuhan spiritual dan sosial umat. Dalam banyak hadis, Mahdi akan datang pada masa dunia penuh kekacauan, fitnah merajalela, dan keadilan hampir punah. Dalam kondisi semacam ini, kehadiran seorang pemimpin ilahi menjadi kerinduan kolektif umat Islam yang lelah akan perpecahan dan kebohongan. Oleh karena itu, iman terhadap Mahdi bukan hanya sekadar menunggu datangnya sosok tertentu, tetapi juga menjaga harapan, menanamkan optimisme, dan memperkuat kepercayaan bahwa Allah tidak akan membiarkan umat ini tersesat selamanya tanpa bimbingan. Tentu saja, tidak semua orang memahami dan menerima kehadiran Mahdi dengan mudah. Disinilah pentingnya peran para ulama dalam menjelaskan tanda-tanda kemunculannya berdasarkan wahyu dan nas yang valid. Di antara tanda-tanda tersebut adalah munculnya fitnah besar, perselisihan antar umat, perpecahan di antara bangsa Arab, serta kekacauan politik dan sosial yang meluas. Salah satu riwayat yang sangat masyhur menyebut bahwa Mahdi akan dibayat secara paksa oleh umat Islam di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim di Mekah. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Mahdi bukan hasil kampanye politik atau propaganda, tetapi kehendak ilahi yang terjadi di luar kuasa manusia. Penafsiran ulama terhadap tanda-tanda kemunculan Mahdi sangat beragam, tetapi tetap dalam koridor yang konsisten. Sebagian menafsirkannya secara harfiah, sebagian lain secara simbolis, tergantung pada pendekatan fiqh dan manhaj tafsir yang digunakan. Namun yang pasti, tidak ada ulama besar Ahlus Sunnah yang secara mutlak menolak eksistensi Mahdi. Bahkan dalam kitab-kitab akidah seperti Al-I'tiqad karya Al-Baihaqi atau Syarh Al-Aqidah Al-Tahawiyah, disebutkan bahwa kepercayaan terhadap Imam Mahdi merupakan bagian dari keimanan terhadap tanda-tanda besar kiamat. Ini menjadikan topik Imam Mahdi bukan isu sekunder, melainkan bagian dari sistem keyakinan yang lebih luas mengenai takdir, nubuat, dan janji Allah di akhir zaman yang menarik. Para ulama juga mengingatkan bahwa meski Mahdi adalah pembawa kebenaran, bukan berarti setiap orang yang mengaku Mahdi patut dipercaya. Sepanjang sejarah banyak tokoh yang mengklaim diri sebagai Mahdi, namun terbukti hanya membawa perpecahan dan kehancuran. Oleh karena itu, pengetahuan yang tepat dan sikap kehati-hatian sangat penting agar umat tidak tertipu oleh para penyesat yang mengatasnamakan Imam Mahdi. Ulama menyarankan agar kita lebih fokus memperbaiki diri dan umat, bukan sibuk menibuk nebak siapa Mahdi atau kapan ia muncul. Dalam Khazanah Eskatologi Islam, pembahasan tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi selalu menjadi titik yang mengundang perhatian besar. Umat Islam, sepanjang sejarahnya, terus mencari petunjuk dari wahyu dan warisan hadis untuk memahami kapan dan dalam situasi seperti apa Imam Mahdi akan muncul. Sebab, kedatangan Imam Mahdi tidaklah tiba-tiba tanpa isyarat. Ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa besar yang menandai mendekatnya hari kiamat dan kemunculan fitnah-fitnah yang mengguncang keimanan manusia. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam berbagai riwayat yang syahih dan hasan. Sebagian tanda itu bersifat umum, dan sebagian lagi bersifat khusus. Tanda-tanda kecil yang dalam banyak literatur disebut sebagai Asyratus Saha, Asyugratlah, banyak yang terjadi. Di antaranya adalah perpecahan umat, dominasi kebodohan, tersebarnya kebatilan, maraknya kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan, dan lemahnya semangat menegakkan agama. Rasulullah telah memperingatkan bahwa akan datang suatu masa di mana orang jujur dianggap pendusta, dan pendusta dianggap jujur, orang amanah dikhianati, dan pengkhianat diberi kepercayaan. Semua ini bukan lagi nubuat yang menunggu realisasi, tetapi telah menjadi kenyataan yang kita saksikan di sekeliling kita. Gejolak dunia yang semakin tak menentu juga menjadi tanda besar bahwa zaman tengah menuju perubahan besar. Dalam berbagai hadis, disebutkan bahwa sebelum Mahdi muncul, akan terjadi pertumpahan darah di berbagai penjuru,
perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan, dan perselisihan di antara bangsa Arab sendiri. Bahkan, akan ada 3 pemimpin yang berebut kekuasaan di tanah Hijaz, namun tidak ada yang berhasil memegang kendali secara mutlak. Dalam kondisi kacau inilah, Mahdi akan dimunculkan oleh Allah, bukan melalui pencitraan politik atau pemberontakan, tetapi dengan cara yang sangat berbeda dari pemimpin-pemimpin dunia pada umumnya. Kondisi umat pada masa itu digambarkan sangat memprihatinkan. Umat Islam terserebrah, lemah dalam akidah, dan banyak yang menjadi pengikut hawa nafsu serta fitnah dunia. Dalam situasi tersebut, Imam Mahdi akan muncul bukan sebagai pahlawan instan, tetapi sebagai pemimpin yang awalnya tidak dikenal dan bahkan enggan menerima baiat. Riwayat menyebutkan bahwa ia akan dikejar oleh sekelompok orang saleh, hingga akhirnya mereka memaksanya untuk menerima baiat di dekat Ka'bah, antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kemunculan Mahdi bukan hasil rekayasa manusia, melainkan keputusan langit atas kondisi bumi yang sudah terlalu parah. Hubungan antara Imam Mahdi, Dajjal dan turunnya Nabi Isa AS merupakan bagian dari rentetan peristiwa akhir zaman yang sangat penting untuk dipahami. Dalam banyak hadis, Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi berbagai fitnah besar. Salah satunya adalah fitnah Dajjal, makhluk yang akan membawa kebohongan terbesar dan menyebarkan pengaruh luar biasa di seluruh penjuru dunia. Namun, Mahdi bukanlah yang akan membunuh Dajjal. Tugas itu akan dilaksanakan oleh Nabi Isa AS yang diturunkan dari langit oleh Allah untuk meluruskan kembali jalan umat manusia, mematahkan salib Banu Bobi, dan menegakkan hukum Islam di muka bumi. Namun Mahdi akan menjadi pemimpin kaum muslimin ketika Nabi Isa turun, dan mereka akan bersama-sama memimpin umat menuju kemenangan. Kolaborasi antara Mahdi dan Isa AS bukan simbol dualisme kepemimpinan, melainkan sinergi spiritual yang memperkuat pesan bahwa keadilan dan kebenaran akan menang di bawah bimbingan para hamba pilihan Allah. Mahdi akan menjadi panglima kaum muslimin, sedangkan Isa AS akan menjadi imam yang mendukung, bukan menggantikan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Isa turun dan Mahdi hendak mempersilakan beliau menjadi imam salat, Isa menolaknya dan berkata bahwa salat adalah tanda kemuliaan umat ini, dan Mahdi yang harus tetap menjadi imam. Ini menjadi pengakuan simbolik bahwa Mahdi adalah pemimpin umat, meski bukan nabi. Dalam menghadapi segala tanda-tanda ini, umat Islam dituntut untuk tidak hanya sekadar menanti dengan pasif. Justru, semakin banyak tanda yang tampak, semakin besar tanggung jawab umat untuk menjaga iman, memperbanyak amal, dan menjauhi fitnah. Sebab, ujian menjelang kedatangan Mahdi bukan hanya berupa konflik lahiriah, tetapi juga fitnah pemikiran, godaan syubhat, dan pengaruh kekuatan global yang memperdaya banyak hati. Pembicaraan mengenai waktu dan tempat kemunculan Imam Mahdi telah menjadi perbincangan yang panjang dan penuh spekulasi dalam sejarah umat Islam. Setiap kali dunia dihadapkan pada krisis besar, konflik berdarah, atau kebobrokan moral yang merajalela, tak sedikit orang yang mulai menoleh kepada nasionalis tentang Imam Mahdi. Mereka bertanya, kapan ia akan datang? Di mana ia akan muncul? Apakah zaman kita adalah masa yang dimaksud dalam nubuat Rasulullah? Namun, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penting untuk tetap berpegang pada dalil yang sahih dan menjauhi hawa nafsu, serta sensasi berlebihan yang kerap menyesatkan. Hadis yang membahas tentang Imam Mahdi memang tidak menyebutkan tahun atau abad secara spesifik. Allah dan Rasul-Nya merahasiakan waktu persis kedatangan Mahdi sebagaimana dirahasiakannya waktu datangnya hari kiamat. Ini merupakan ujian bagi keimanan umat Islam. Apakah mereka tetap istiqomah menanti janji Allah dalam ketaatan, atau justru tergelincir dalam upaya mencari tahu hal-hal gaib yang bukan menjadi ranah manusia? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Mahdi akan muncul saat umat manusia telah dilanda kezaliman yang luar biasa. Ketika dunia penuh kekacauan dan sot parah, pemimpin telah mengkhianati amanah. Ini bukan indikator waktu kronologis, tetapi gambaran kondisi sosial yang memungkinkan kemunculan Mahdi sebagai solusi ilahiyah. Sebagian ulama memang mencoba mengaitkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan tanda kemunculan Mahdi. Namun, mayoritas ulama Ahlussunnah sepakat bahwa menetapkan waktu secara pasti adalah tindakan spekulatif yang bisa menjurus pada kebohongan. Dalam sejarah Islam, sudah berkali-kali muncul individu atau kelompok yang mengklaim bahwa masa Mahdi telah tiba, atau bahkan menyebut diri sebagai Mahdi. Mereka membawa janji kemenangan, mengutip sebagian hadis, lalu memutarbalikkannya demi ambisi pribadi atau kekuasaan. Dalam kasus seperti ini, umat Islam harus waspada dan tidak mudah terpengaruh, sebab banyak hadis palsu atau tafsir liar yang disebarkan dengan tujuan memperdaya orang-orang yang haus akan perubahan instan. Meski waktu kemunculan Mahdi dirahasiakan,
tempat munculnya justru lebih banyak disebutkan dalam berbagai riwayat. Dalam hadis-hadis syahih, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari arah timur dan dibayat oleh umat Islam di kota Mekah, tepatnya di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Diriwayatkan bahwa ia akan dikejar oleh sekelompok orang saleh dari timur. Dalam riwayat disebutkan bendera-bendera hitam dari Khurasan yang akan datang menolongnya, membayatnya, dan mengangkatnya sebagai pemimpin umat. Bayat ini tidak terjadi di istana, bukan pula dalam forum politik, tetapi di tempat paling suci umat Islam, Masjidil Haram. Ini menegaskan bahwa kemunculan Mahdi bukan hasil perebutan kekuasaan, melainkan pengangkatan ilahiyah yang diakui oleh orang-orang beriman. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam memahami simbol-simbol geografis seperti Khurasan. Apakah itu berarti wilayah Iran sekarang? Ataukah wilayah luas yang dulunya mencakup sebagian besar Asia Tengah? Tafsir-tafsir ini sangat variatif dan tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan di mana Mahdi kini berada. Ulama memahami bahwa bendera hitam adalah lambang perlawanan terhadap kezaliman, bukan semata-mata tanda literal. Intinya, tempat munculnya Mahdi tidak bisa dipastikan dalam konteks peta politik modern, tetapi yang jelas ia akan dibayat di Mekah, di hadapan Ka'bah, oleh orang-orang yang mengenal sifat dan cirinya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hasutan. Tantangan besar yang harus dihadapi umat hari ini adalah menjauhi godaan untuk mempercayai setiap klaim dan ramalan yang mengatasnamakan Mahdi. Sejarah telah mencatat betapa banyaknya kelompok sesat yang memanfaatkan narasi Mahdi untuk menggalang kekuatan, melakukan pemberontakan, bahkan menyesatkan umat. Salah satu contoh paling mencolok dalam sejarah modern adalah peristiwa penyerbuan Masjidil Haram pada 1979 oleh kelompok yang dipimpin Juhaiman Al-Utaibi, yang mengklaim bahwa saudara iparnya adalah Imam Mahdi. Tragedi berdarah itu menjadi pelajaran pahit bahwa penyesatan atas nama bisa berujung pada kerusakan besar jika tidak dikawal oleh ilmu dan kehati-hatian. Keimanan kepada Imam Mahdi seharusnya menjadikan umat lebih tenang, lebih sabar, dan lebih siap memperbaiki diri, bukan malah sibuk mencari siapa Mahdi, di mana dia sekarang, atau kapan ia akan muncul. Sebab Imam Mahdi tidak akan muncul karena desakan atau popularitas, melainkan karena keputusan Allah yang melihat kondisi umat telah siap menerima bimbingan sejati. Maka, yang paling penting bagi kita bukanlah mengetahui tanggal atau tempat, tetapi mempersiapkan hati dan amal, agar ketika masa itu tiba, kita tidak termasuk golongan yang menentang, mencemooh, atau bahkan memerangi Mahdi karena ketidaktahuan dan keraguan. Perjalanan dakwah Imam Mahdi bukanlah kisah kepemimpinan yang diawali dengan ambisi atau perebutan kekuasaan. Sebaliknya, ia dimulai dengan keengganan seorang hamba saleh yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Imam Mahdi, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, tidak muncul dengan membawa klaim atau pengumuman besar, melainkan ia dikenali oleh para ulama dan orang-orang beriman melalui ciri-ciri yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Ia berasal dari keturunan Nabi Muhammad, tepatnya dari jalur Hasan bin Ali, cucu Rasulullah dari Fatimah Az-Zahra. Namun, ia tidak memanfaatkan keturunan mulianya sebagai sarana merebut perhatian, apalagi mengklaim kepemimpinan. Justru, saat umat mengenalinya dan hendak membayatnya, ia lari menghindar. Merasa belum layak memikul beban berat itu, riwayat menyebutkan bahwa Mahdi akan dipaksa untuk menerima baiat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di depan Ka'bah. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, disebutkan bahwa Mahdi akan dibayat dengan enggan, seolah-olah ditarik dari rumahnya oleh umat yang haus akan pemimpin adil di tengah kekacauan dunia. Ini menandakan bahwa Mahdi bukan pemimpin yang haus kekuasaan, tetapi seseorang yang menerima tugas dengan berat hati karena kesadaran spiritual akan tanggung jawabnya kepada Allah dan umat. Keengganannya justru menjadi salah satu tanda keikhlasannya, bahwa ia bukan orang yang berambisi duniawi. Setelah menerima baiat, Imam Mahdi memulai tugas beratnya sebagai pemimpin umat Islam dalam kondisi dunia yang sangat kacau. Ketika itu umat Islam telah tercerai-berai, dikepung oleh fitnah ideologi, perpecahan politik, kerusakan moral, serta dominasi kekuatan global yang menjadikan umat ini lemah dan terbelakang. Dalam kondisi seperti ini, Imam Mahdi tidak hanya membawa panji perlawanan terhadap kezaliman, tetapi juga melakukan restorasi peradaban Islam dari pondasinya, keadilan. Ia tidak membangun sistem baru, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang telah lama ditinggalkan. Syariat ditegakkan, hukum dijalankan dengan adil, tanpa pandang bulu, dan masyarakat merasakan kehadiran kepemimpinan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan.
restorasi yang dilakukan. Mahdi tidak berlangsung sekejap. Ia memimpin umat melalui berbagai tantangan besar. Akan ada pertempuran, akan ada pertentangan, bahkan mungkin dari kalangan yang mengaku muslim sekalipun. Namun di balik semua itu, Mahdi teguh dengan misinya. Ia tidak bergantung pada kekuatan duniawi semata, melainkan pada pertolongan Allah dan kepercayaan umat yang perlahan tumbuh kembali. Ia menegakkan sholat, memperbaiki sistem sosial, membebaskan wilayah-wilayah Islam dari penjajahan dan ketidakadilan, serta menghapus riba dan transaksi-transaksi batil yang menghancurkan sendi kehidupan umat. Ia bukan hanya seorang panglima, tetapi juga seorang pembaharu spiritual yang mengajak umat kembali kepada tauhid dan sunnah. Salah satu kekuatan utama Mahdi dalam menjalankan dakwahnya adalah dukungan dari para ulama dan orang-orang saleh. Mereka adalah golongan yang mengenalnya dari tanda-tanda kenabian, bukan dari kampanye atau retorika. Ulama-ulama yang jujur dan ikhlas akan mendukung Imam Mahdi karena mereka melihat pada dirinya ciri-ciri yang disebutkan dalam riwayat, termasuk kemuliaan akhlak, kekuatan iman, dan keadilannya. Dukungan para ulama ini sangat penting, karena merekalah yang memiliki otoritas keilmuan untuk menjelaskan kepada umat bahwa inilah pemimpin yang dijanjikan, bukan seorang pendusta atau penggila kekuasaan. Selain ulama, umat Islam dari berbagai penjuru dunia juga akan menyambut Mahdi dengan semangat yang luar biasa. Mereka melihatnya sebagai jawaban atas doa-doa panjang yang dipanjatkan di tengah penderitaan dan ketidakadilan. Orang-orang dari berbagai latar belakang miskin, kaya, terpelajar, atau awam akan bersatu di bawah panjinya. Mahdi menjadi pemersatu umat yang selama ini terpecah oleh seket-sekot mazhab, kebangsaan, dan kepentingan politik. Di bawah kepemimpinannya, umat merasakan kembali ruh ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya. Tidak ada lagi bangsa Arab lebih utama dari non-Arab. Tidak ada lagi elit yang menginjak-injak rakyat kecil. Semua mendapat hak dan keadilan yang sama. Namun perjalanan dakwah Imam Mahdi tidak akan bebas dari ujian. Ia akan menghadapi musuh-musuh besar, baik dari kalangan manusia maupun fitnah akbar seperti Dajjal. Tapi Mahdi tidak sendiri. Allah akan memperkuat barisannya. Bahkan pada puncaknya akan turun Nabi Isa untuk bersama-sama menghadapi tantangan akhir zaman. Kolaborasi ini bukan sekadar koalisi, melainkan perpaduan kekuatan spiritual dan kepemimpinan umat yang saling melengkapi. Mahdi memimpin dari bumi, sementara Isa membawa pesan dari langit. Inilah momen di mana keadilan sejati ditegakkan dan fitnah terbesar dihancurkan ketika Imam Mahdi menerima baiat di depan Ka'bah dan memulai kepemimpinannya. Dunia berada dalam kondisi yang telah lama kehilangan arah. Umat Islam terserai-berai, hukum syariat digerogoti oleh sistem sekuler, dan tatanan global dikendalikan oleh kekuatan zalim yang haus kekuasaan. Dalam lanskap dunia yang kelam dan rusak itu, kepemimpinan Imam Mahdi hadir sebagai mercusuar cahaya. Ia tidak memerintah dengan kekuatan tirani atau tipu daya politik, melainkan dengan keadilan yang tulus dan syariat yang hidup. Pemerintahannya bukan semata soal kekuasaan administratif, melainkan kebangkitan spiritual dan peradaban yang berakar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sistem kepemimpinan yang diterapkan, Imam Mahdi bersandar penuh pada nilai-nilai Islam yang murni. Ia tidak mengandalkan konsep demokrasi sekuler atau sistem monarki warisan dinasti, tetapi kembali kepada model khilafah yang pernah diterapkan oleh para khulafaur rasyidin. Dalam struktur pemerintahannya, Mahdi mengedepankan keadilan substantif di atas birokrasi kaku. Ulama dan orang-orang berilmu diberi tempat yang layak, bukan sekadar penasehat simbolik, melainkan tulang punggung dalam merumuskan hukum, kebijakan, dan arah negara. Syariat Islam ditegakkan bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan, pendidikan, dan penegakan hukum yang adil dan merata. Tak ada satupun lapisan masyarakat yang kebal hukum. Baik rakyat kecil maupun pemimpin tinggi berada di bawah hukum Allah yang satu dan absolut. Imam Mahdi tidak membentuk pasukan elit yang melindungi kekuasaannya, tetapi membangun kepercayaan dari umat lewat kejujuran, ketegasan, dan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Kepemimpinannya bukan sekadar administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Ia menghidupkan kembali semangat dakwah, memberdayakan masjid sebagai pusat peradaban, dan memutus ketergantungan umat pada kekuatan asing yang selama ini menindas. Ia memberantas korupsi, memperbaiki ekonomi umat, dan menata ulang distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan elit. Kepemimpinan Mahdi menjadi simbol bahwa sistem Islam bukan sekadar teori, tetapi solusi nyata bagi kehidupan manusia modern yang sedang krisis makna. Salah satu tonggak utama pemerintahan Imam Mahdi adalah ditegakkannya keadilan sosial, dalam arti
yang sesungguhnya. Ia bukan hanya membela kaum lemah, tetapi juga memberi ruang kepada setiap individu untuk hidup dengan martabat dan hak-haknya dijamin penuh. Kaum fakir diberi pekerjaan, hak waris ditata kembali, sistem zakat dan infak dijalankan dengan disiplin dan transparan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan mencolok antara si kaya dan si miskin. Di bawah kepemimpinannya, rasa aman bukan lagi perang langka, perampokan, penindasan, dan kezaliman ditekan hingga ke akar-akarnya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada masa Mahdi, seseorang bisa berjalan dari satu negeri ke negeri lain tanpa rasa takut kehilangan harta atau nyawa. Di tingkat global, Mahdi bukan hanya pemimpin regional. Ia menyatukan umat Islam dari berbagai belahan dunia dan menyatukan kekuatan yang telah lama tercerai-berai. Bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi musuh Islam pun melihat keadilan dan keluhuran Islam dalam praktik nyata. Tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam karena menyaksikan langsung keberkahan dari sistem kepemimpinan yang adil dan beradab. Mahdi tidak memaksa, tetapi membimbing, tidak menindas, tetapi mengayomi, bahkan non-muslim yang hidup di bawah kepemimpinannya mendapat perlindungan dan hak yang layak. Sebagaimana yang pernah dicontohkan Rasulullah dalam Piagam Madinah, dunia internasional pun merasakan stabilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Karena Mahdi menghadirkan bukan hanya keamanan militer, tetapi juga ketenangan batin dan kejelasan arah hidup. Di era kepemimpinan Mahdi, umat Islam mengalami masa keemasan baru yang tidak sekadar nostalgia kejayaan masa lalu, tetapi realitas yang terwujud karena iman dan amal yang bersinergi. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, bukan untuk menentang wahyu, tetapi sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah. Seni, budaya, dan teknologi tidak dibunuh, tetapi diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan tidak sekadar mencetak pekerja, tetapi membentuk manusia berkarakter. Ulama dan ilmuwan berjalan beriringan. Anak-anak belajar Al-Quran dan ilmu dunia dalam satu ruang yang sama, di bawah payung adab dan tauhid. Tidak ada lagi dikotomi antara dunia dan akhirat. Inilah puncak integrasi yang selama ini dirindukan. Namun, keberhasilan Mahdi tidak bisa dipisahkan dari kesiapan umat itu sendiri. Pemerintahan yang adil hanya akan berumur panjang jika rakyat mendukungnya dengan kejujuran, kesungguhan, dan semangat gotong royong. Mahdi bukan tukang sihir yang bisa mengubah dunia dalam sekejap, melainkan pemimpin yang hadir saat umat sudah sangat siap untuk kembali ke jalan Allah. Masa keemasan yang terwujud di era Mahdi adalah buah dari perjuangan kolektif yang didasari oleh iman, ilmu, dan akhlak. Ketika cahaya keadilan Imam Mahdi mulai menerangi dunia yang telah lama tenggelam dalam gelapnya fitnah, kekuatan-kekuatan kebatilan pun tidak tinggal diam. Dalam lintasan sejarah akhir zaman yang diwariskan oleh Rasulullah, Mahdi bukan hanya menjadi pemimpin umat dalam menata ulang peradaban, tetapi juga panglima dalam menghadapi konfrontasi terbesar umat manusia. Pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, antara hamba-hamba Allah dan masu-masunia yang dipimpin oleh Dajjal. Disinilah fase dakwah Mahdi memasuki babak yang paling berat, di mana pedang harus diangkat dan darah para pejuang ditumpahkan demi menegakkan kalimat tauhid. Kemunculan Dajjal adalah fitnah paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi. Bukan sekadar penyesat akidah, melainkan penguasa ilusi. Membawa kekuatan yang luar biasa besar hingga manusia nyaris tak mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dajjal datang dengan tipu daya luar biasa, mampu menghidupkan orang mati, memunculkan surga dan neraka semu, serta memiliki pengaruh global yang menyihir banyak orang. Dalam konteks ini, Imam Mahdi tidak berjuang sendirian. Ia menjadi benteng pertama umat Islam dalam menghadapi fitnah Dajjal. Ia menyatukan barisan kaum mukminin dari berbagai negeri, menyiapkan kekuatan militer, serta membentuk pasukan mujahidin yang benar-benar sadar bahwa perjuangan mereka bukan untuk dunia, tetapi untuk menyelamatkan iman dari kehancuran. Di bawah kepemimpinan Mahdi, pasukan Islam bukan sekadar kumpulan prajurit bersenjata, melainkan barisan para hamba Allah yang dipenuhi keyakinan, disiplin, dan kecintaan terhadap syahid. Mereka tahu bahwa musuh yang akan dihadapi bukan sembarang makhluk. Mereka bukan hanya berhadapan dengan kekuatan politik atau militer, tetapi dengan simbol tertinggi dari fitnah akhir zaman. Mahdi memimpin mereka dengan keteguhan, bukan dengan fanatisme, tetapi dengan keyakinan kepada janji Allah, menghidupkan semangat jihad yang bersih dari politik kotor, dari ambisi pribadi, dan dari kerakusan dunia. Inilah pasukan akhir zaman yang Rasulullah kabarkan akan menjadi pasukan terbaik, karena mereka berperang bukan untuk menang semata, tetapi untuk menegakkan kebenaran hingga titik darah terakhir. Pertempuran besar pun tak terelakkan.
Dajjal, yang didukung oleh pasukan dari berbagai penjuru dunia, dan bahkan memiliki pengaruh pada sebagian umat yang lemah iman, menyerang wilayah kaum muslimin dengan dahsyat. Namun Mahdi dan pasukannya tetap bertahan. Mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Dajjal akan mengepung kota Madinah dan Makkah, namun tidak bisa memasukinya karena dijaga oleh para malaikat. Ini menjadi momentum besar ketika Mahdi mengatur strategi pertahanan terakhir sebelum kemenangan dijanjikan tiba dari langit. Di saat genting itulah, pertolongan Allah datang melalui peristiwa yang telah lama dijanjikan turunnya Nabi Isa dari langit. Dalam hadis-hadis yang syahih, disebutkan bahwa Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 lapis pakaian, dan rambutnya meneteskan air seolah baru mandi. Turunnya Isa bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk meluruskan akidah yang telah diselewengkan, serta memperkuat barisan kaum muslimin yang dipimpin Mahdi. Yang menarik, Isa tidak mengambil alih kepemimpinan. Meski ia adalah seorang nabi, ia justru mengikuti Mahdi dalam sholat, menunjukkan bahwa kepemimpinan akhir zaman tetap berada di tangan Mahdi sebagai khalifah umat. Kesatuan yang terbentuk antara Mahdi dan Isa menjadi puncak kolaborasi spiritual dan kekuatan. Isa menjadi simbol pengakuan langit terhadap perjuangan bumi, dan Mahdi adalah pemimpin bumi yang telah dipilih Allah untuk menyambut pertolongan langit. Dalam pertempuran akhir, Dajjal akhirnya dibunuh oleh Isa al-Pampat di gerbang Lud wilayah Palestina saat ini, dengan satu tusukan yang memusnahkan fitnah terhebat dalam sejarah manusia. Kemenangan ini bukan hanya militer, tetapi juga akidah. Umat Islam membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada iman dan kebersamaan di bawah pemimpin yang diridhoi. Setelah kehancuran Dajjal, dunia memasuki era yang damai dan seimbang. Islam ditegakkan di seluruh bumi, salib dihancurkan, babi dihapuskan dari sistem konsumsi, dan manusia hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Inilah masa ketika tidak ada lagi peperangan besar, tidak ada lagi penindasan global, dan Islam diterima sebagai sistem hidup yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa kepemimpinan Mahdi yang tulus, jihad yang suci, dan pertolongan dari langit melalui Nabi Isa. Perbincangan tentang Imam Mahdi telah lama mewarnai wacana keilmuan Islam dari masa klasik hingga era modern. Keberadaan Mahdi bukan sekadar isu eskatologis atau spekulasi akhir zaman, tetapi bagian dari iman terhadap janji Rasulullah. Ulama sejak generasi salaf hingga masa kontemporer terus membahas, mengkaji dan memberikan penjelasan mengenai siapa Mahdi, bagaimana kemunculannya, dan apa peranannya dalam lintasan sejarah Islam. Meski ada ragam sudut pandang, satu benang merah yang konsisten adalah bahwa kemunculan Imam Mahdi merupakan salah satu tanda besar akhir zaman dan bukti rahmat Allah bagi umat yang sedang dalam keterpurukan. Ulama salaf, terutama para ahli hadis, memegang posisi yang kuat mengenai keberadaan Mahdi berdasarkan riwayat-riwayat yang syahih. Nama-nama besar seperti Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim menyusun bab khusus tentang Mahdi dalam kitab-kitab mereka. Bahkan, sebagian besar hadis tentang Mahdi dinyatakan sebagai hasan atau syahih oleh para muhadits. Imam Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan banyak hadis tentang Mahdi dalam musnadnya. Mereka tidak menganggap Mahdi sebagai simbol atau metafora, melainkan sebagai sosok nyata yang akan hadir di akhir zaman dari keturunan Rasulullah dan akan mengisi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya diliputi oleh kezaliman dalam kalangan ulama tafsir dan akidah seperti Al-Barbahari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi. Mahdi dijelaskan sebagai bagian dari sistem kenabian yang berakhir dengan Nabi Muhammad, namun dilanjutkan oleh kepemimpinan adil dari hamba pilihan yang diangkat Allah. Imam Mahdi bukan nabi, bukan rasul, tetapi seorang pembaharu yang membawa kembali umat kepada jalan kebenaran. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim pun menegaskan bahwa Mahdi adalah kebenaran yang wajib diimani karena didasarkan pada nas-nas yang mutawatir secara makna. Dengan begitu, dalam kacamata ulama salaf, Mahdi bukan isu sampingan, melainkan bagian dari manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seiring berkembangnya zaman, para ulama kontemporer juga terus menghidupkan wacana tentang Mahdi dalam berbagai forum ilmiah. Di tengah munculnya banyak klaim palsu dan penyesatan, para ulama modern berusaha menjaga keseimbangan antara keimanan terhadap Mahdi dan kewaspadaan terhadap manipulasi. Tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh bin Baz, dan Syekh Shalih Al-Fauzan turut menjelaskan bahwa keberadaan Mahdi adalah kebenaran yang bersumber dari hadis-hadis yang syahih. Namun mereka juga menekankan pentingnya menjauhkan diri dari sikap ekstrem, baik yang terlalu mengkultuskan narasi Mahdi hingga menjadikannya dogma politik, maupun yang menolaknya mentimenta atas nama rasionalisme modern.
Dalam pandangan kontemporer, Mahdi dilihat tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai jawaban terhadap krisis multidimensi yang menimpa dunia. Islam, tafsir-tafsir kontemporer banyak mengaitkan figur Mahdi dengan kerinduan kolektif umat terhadap keadilan, kesatuan, dan kejayaan Islam. Di tengah keruntuhan moral, konflik berkepanjangan, dan dominasi sistem sekuler, sosok Mahdi menjadi simbol harapan akan hadirnya peradaban yang selaras dengan nilai-nilai wahyu. Namun para ulama juga memberi peringatan keras terhadap mereka yang memanfaatkan isu Mahdi untuk kepentingan politik sesaat, memobilisasi massa tanpa dasar ilmu, atau bahkan mengangkat tokoh tertentu sebagai Mahdi demi membenarkan agenda kelompok kontroversi. Seputar Mahdi memang tak terhindarkan, terutama di zaman informasi seperti saat ini. Ada kelompok yang menolak eksistensinya karena menganggap semua hadis tentang Mahdi bersifat lemah atau tidak autentik. Pandangan ini biasanya lahir dari kalangan yang terlalu menitik beratkan pada pendekatan rasional atau dari paham yang terpengaruh oleh modernisme sekuler. Mereka menganggap bahwa pembicaraan tentang Mahdi hanyalah mitos atau romantisme sejarah. Sebaliknya, ada pula kelompok yang terlalu gegabah. Setiap kali muncul tokoh karismatik, langsung mengklaim bahwa dialah Mahdi tanpa melalui verifikasi ilmiah atau dalil yang kuat. Kedua kutub ini, yang satu menolak total dan yang lain membabi buta, sama-sama berbahaya. Disinilah pentingnya peran para ulama dalam memberikan klarifikasi. Para ahli hadis kontemporer seperti Syekh Al-Albani menyusun kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis syahih tentang Mahdi dan menyaringnya dari riwayat yang daif atau palsu. Ini merupakan langkah penting agar umat tidak terembang-ambing oleh narasi liar yang menyesatkan. Para ulama fikih juga berusaha menjelaskan bahwa iman kepada Mahdi bukan berarti meninggalkan tanggung jawab sosial dan politik saat ini. Mahdi bukan alasan untuk berdiam diri dari dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan perbaikan masyarakat. Justru, Mahdi akan datang kepada umat yang siap, bukan kepada umat yang malas berjuang. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya fitnah akhir zaman, banyak manusia terjebak dalam kerancuan antara kebenaran dan kebatilan. Salah satu fitnah besar yang berulang kali muncul dalam sejarah Islam adalah klaim sebagian orang atau kelompok yang menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Mereka menyandarkan kehadirannya kepada janji Rasulullah, memanfaatkan kerinduan umat terhadap pemimpin yang adil, lalu meluncurkan klaim palsu demi kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, membedakan Imam Mahdi sejati dari Mahdi palsu bukanlah perkara sepele, tetapi bagian penting dari menjaga kemurnian agama dan keselamatan umat Islam dari kesesatan massal. Hadis-hadis Nabi Muhammad telah memberikan sejumlah ciri khas yang dapat dijadikan pedoman dalam mengenali Mahdi sejati. Pertama, ia berasal dari keturunan Nabi, dari jalur Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Nama dan nama ayahnya akan sama dengan nama Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kedua, kemunculannya tidak dengan klaim atau kampanye, tetapi dikenali oleh para ulama dan orang-orang beriman melalui tanda-tanda fisik dan akhlak yang sesuai dengan hadis. Mahdi sejati tidak mempromosikan dirinya sendiri. Bahkan ia akan menolak baiat dan merasa berat dengan tanggung jawab besar yang ditawarkan kepadanya. Barulah setelah umat memaksanya untuk memimpin, ia menerima baiat di dekat Ka'bah, antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Ketiga, Mahdi sejati muncul dalam kondisi dunia yang sangat kacau. Kezaliman merajalela, konflik internasional memuncak, dan umat Islam berada dalam kondisi terlemah. Kedatangannya bukan sekadar untuk menyatukan umat, tetapi juga untuk menegakkan syariat, memimpin jihad melawan musuh-musuh besar Islam, dan membersihkan dunia dari sistem yang batil. Mahdi akan didukung oleh orang-orang saleh dari timur, dan akan memimpin perang besar sebelum akhirnya bergabung dengan Nabi Isa Al-Pan dalam menghancurkan Dajjal. Semua ini menunjukkan bahwa Mahdi sejati tidak bisa hadir begitu saja. Tidak bisa dimunculkan oleh propaganda atau sekadar pengakuan pribadi. Namun sejarah mencatat, banyak tokoh yang mengaku sebagai Mahdi, beberapa di antaranya bahkan menyebabkan tragedi berdarah. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah Muhammad bin Tumart di Maroko. Pendiri sekte Al-Muwahhidin pada abad ke-12, ia menyatakan diri sebagai Mahdi dan menggalang pengikut dengan kekerasan, hingga berdampak besar pada gejolak politik di Afrika Utara. Di dunia timur, muncul pula Mahdi Sudani, yaitu Muhammad Ahmad di Sudan yang mengaku sebagai Mahdi pada abad ke-19. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajah Inggris dan Turki, Utsmani. Namun meski gerakannya memiliki unsur perlawanan yang sah, klaimnya sebagai Mahdi menimbulkan perdebatan panjang di kalangan ulama. Yang paling menggemparkan dunia Islam modern adalah peristiwa penyerbuan Masjidil Haram tahun 1979.
Ketika Juhaiman Al-Tabi bersama ratusan pengikutnya mengklaim bahwa saudara iparnya, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, adalah Imam Mahdi, mereka menguasai Masjidil Haram, memblokade ribuan jamaah, dan mengakibatkan pertumpahan darah besar sebelum akhirnya pasukan keamanan Arab Saudi menumpas pemberontakan itu. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa klaim Mahdi palsu bukan hanya ancaman ideologis, tetapi juga bisa menimbulkan bencana fisik, sosial, dan spiritual. Lalu bagaimana seharusnya sikap umat Islam dalam menghadapi munculnya klaim semacam itu? Pertama-tama, umat harus menempatkan ilmu di atas emosi dan sensasi. Jangan mudah terpancing oleh harisma seseorang, ceramah yang menggugah, atau kisah-kisah yang dikaitkan secara paksa dengan tanda-tanda akhir zaman. Semua klaim harus dikaji berdasarkan dalil yang sahih, bukan cerita karangan atau penglihatan seseorang yang tidak bisa diverifikasi. Jika seseorang mengklaim sebagai Mahdi dan ia mempromosikan dirinya atau membentuk pengikut secara aktif, maka itulah tanda pertama bahwa ia bukan Mahdi sejati. Karena Mahdi sejati tidak mengangkat dirinya, tetapi diangkat oleh umat melalui pengakuan dan desakan. Setelah melihat kebenaran tanda-tandanya, umat juga harus menghindari dua sikap ekstrem: terlalu mudah percaya atau terlalu cepat menolak. Sebagian orang langsung memuja setiap tokoh yang karismatik dan menyebutnya Mahdi tanpa mempertimbangkan dalil dan sikap kehati-hatian. Sebaliknya, ada juga yang menolak seluruh hadis tentang Mahdi, menganggapnya mitos atau bagian dari tahayul. Kedua sikap ini membuka celah bagi munculnya kesesatan. Islam mengajarkan jalan tengah. Percaya kepada Mahdi sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah, namun tidak gegabah dalam mengidentifikasinya. Penting juga untuk menyadari bahwa fitnah Mahdi palsu muncul karena dua hal: kebodohan umat dan ketiadaan kepemimpinan yang adil. Ketika umat haus akan pemimpin sejati, mereka rentan diperdaya oleh siapa saja yang menawarkan janji utopis. Maka solusi terbaik bukan sekadar menanti Mahdi, tetapi membenahi diri, menghidupkan kembali ilmu, akhlak, dan persatuan umat. Ketika umat telah siap, Allah akan menurunkan pemimpinnya yang sejati, bukan hasil rekayasa, tetapi hasil dari rahmat dan keputusan langit. Di tengah derasnya arus kehidupan dunia modern, umat Islam dihadapkan pada berbagai ujian besar yang menggerogoti akidah, melemahkan iman, dan mengikis semangat amal saleh. Berita tentang akhir zaman, tanda-tanda kiamat, dan kemunculan Imam Mahdi bukan lagi terdengar asing. Namun, pertanyaan paling penting yang sering kali luput dari renungan kita adalah: apa yang harus kita lakukan? Mengetahui janji-janji Allah dan nubuah Rasulullah bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi mengandung tanggung jawab untuk bertindak. Kita bukan hanya penonton dalam drama besar akhir zaman, tetapi bagian dari naskah itu sendiri. Maka dari itu, kesiapan spiritual dan amal menjadi fondasi utama bagi siapapun yang berharap berada di pihak yang benar saat fitnah datang silih berganti. Persiapan yang paling utama bukanlah menghafal tanda-tanda kiamat atau memperdebatkan siapa Mahdi, tetapi membangun keimanan yang kokoh dan amal yang konsisten. Keimanan tidak cukup hanya di lisan, melainkan harus tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Dalam setiap hadis tentang akhir zaman, Rasulullah senantiasa menekankan pentingnya kejujuran, amanah, kesabaran, dan penguatan tauhid. Imam Mahdi, Isa bin Maryam, dan bahkan pertempuran besar melawan Dajjal bukanlah momen magis yang bisa kita saksikan dari kejauhan, melainkan panggilan bagi orang-orang beriman untuk mengambil peran aktif. Dan peran itu hanya bisa dijalankan oleh mereka yang telah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh secara ilmu, iman, dan amal. Mempersiapkan diri secara iman berarti memperdalam keyakinan kepada Allah, hari akhir, dan seluruh rukun iman lainnya. Ini mencakup memperkuat hubungan dengan Al-Quran, menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk, memperbanyak zikir dan doa, serta membiasakan diri hidup dalam suasana ibadah. Seorang muslim yang ingin selamat dari fitnah akhir zaman harus menjadikan ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan. Ia harus terbiasa menangis di sepertiga malam, membasahi lisannya dengan istighfar, dan menata hidupnya dalam kerangka mencari ridha Allah. Semakin kuat iman seseorang, semakin kecil kemungkinan ia tergelincir oleh tipu daya dunia dan fitnah Dajjal yang menyesatkan. Selain iman, amal saleh adalah perisai penting dalam menghadapi masa depan. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup saat Mahdi muncul, namun kita tahu bahwa hari ini adalah kesempatan beramal, bersedekah, membantu sesama, berdakwah, menantit ilmu, menegakkan keadilan di keluarga dan masyarakat. Semua itu adalah bagian dari perjuangan membangun peradaban Islam, meski dalam skala kecil. Jangan pernah meremehkan amal karena bisa jadi langkah kecil kita hari ini
adalah bagian dari bangunan besar umat yang akan dipimpin oleh Mahdi kelak. Amal adalah bekal, dan tanpa bekal, kita tidak akan mampu berjalan jauh di tengah medan ujian akhir zaman. Namun, tidak cukup hanya dengan iman dan amal. Di era fitnah, menjaga akidah menjadi tantangan besar. Informasi yang berseliweran, media yang tidak netral, pemikiran liberal yang membungkus kesesatan dengan dalih rasionalitas. Semua itu menyerang inti keyakinan kita sebagai Muslim. Dalam kondisi seperti ini, tugas kita adalah menuntut ilmu yang benar dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah terpengaruh oleh ceramah viral yang belum jelas sanad dan pemahamannya. Jangan cepat percaya pada tokoh yang menonjolkan popularitas, tetapi menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah adalah akar dari semua amal. Jika akarnya rusak, seberapapun rindangnya pohon, ia akan tumbang saat angin fitnah datang menerpa. Kita juga harus menyikapi tanda-tanda kiamat dengan sikap yang bijak, bukan sensasional. Banyak orang yang terlalu fokus pada kapan dan di mana, hingga melupakan apa yang harus saya perbaiki sekarang. Islam tidak mengajarkan umat untuk duduk menanti Mahdi atau Isa AS turun dari langit, tetapi mendorong setiap individu untuk memperbaiki diri, menyebarkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Hadis-hadis tentang akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangkitkan kesadaran bahwa waktu kita terbatas, dan dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Bila melihat tanda-tanda kiamat semakin nyata, maka seyogianya kita semakin meningkatkan amal dan memperkuat ukhuwah, bukan sibuk dengan spekulasi dan paranoia. Perjuangan menghadapi akhir zaman bukanlah dengan kekuatan fisik semata, tetapi dengan keteguhan hati dan kejernihan pikiran. Jika hari ini kita mampu menahan diri dari maksiat, menjaga lisan dari ghibah, menjaga pandangan dari hal haram, menahan tangan dari kezaliman, serta menanamkan adab dalam rumah tangga dan masyarakat, maka kita telah menjadi bagian dari pasukan kebaikan yang dipersiapkan untuk zaman yang lebih berat. Rasulullah bersabda bahwa seseorang akan dibangkitkan bersama siapa yang ia cintai. Maka cintailah orang-orang yang jujur, amanah, sabar, dan mencintai sunnah, agar kita termasuk dalam barisan mereka kelak. Bab ini bukanlah penutup dari perbincangan tentang Mahdi dan akhir zaman, melainkan awal dari introspeksi yang harus terus kita lakukan. Umat Islam hari ini harus berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pelaku. Mulailah dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan kecil. Jadilah pribadi yang menjaga keimanan dengan ilmu, menguatkan amal dengan niat yang lurus, dan menyikapi masa depan dengan tawakal yang bijak. Dunia boleh berubah, fitnah boleh membesar, tetapi hati yang teguh akan selalu menemukan jalan menuju cahaya. Ketika Mahdi benar-benar datang, ia tidak mencari umat yang siap menyambut dengan yel-yel dan panji-panji, tetapi mencari umat yang telah bersih dari kemunafikan, kuat dalam akidah, jujur dalam amal, dan teguh dalam prinsip. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa jika waktu itu tiba, kita tidak menjadi orang yang hanya tahu namanya, tetapi telah mempersiapkan jiwanya. Dan jika ajal mendahului kita sebelum semua itu datang, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman yang lurus, agar kelak dibangkitkan bersama orang-orang yang telah berjuang menegakkan kebenaran di bawah cahaya petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.